Ini mah pakai dulu. Taruh Yesus. Kamu melu ae. Aku yang ngatur. Taruh. Nanti aku yang ngasih penjelasan di sini nanti untuk live streamingnya juga. Ini sudah dimatiin. Hah? Ini udah dimatiin. Muat berapa orang untuk Zoom meetingnya? Ntar dulu tunggu Pak Gading dulu. Kita nunggu Pak Gading dulu nih. Pak Gading, Pak Kadek. Aku mau wakil Pak Hani kan. Mama lihat ada live streamingnya Mama di Zoom nih. Lihat ada live streamingnya Mama di Zoom. Ya. Bersiap aja Karis, ya. Hai. Dimut ya Mama ya? Iya. Nusa. Nusa itu kita. Itu akunku. Oh, terus nama Mama mana? Enggak, udah pakai Nusa Riset aja. Tipnya nanti Mama. Enggak apa-apa. Berarti Mama punya kelas nih? Enggak. Ini Pak Gading nih. Boleh aku ya ngasih tahu nanti ya. Ya, boleh bilang nanti aku yang ngasih tahu. Dua jam. Baru kelihatan. Kedengaran suaranya? Kedengaran suaranya? Suara Mama? Iya. Udah dibuka? Udah dibuka. Ini Mama bisa lihat live streamingnya kok di sini, di HP sini. Aku buat pembanding aja. Selamat malam. Halo, passwordnya. Coba Pak kirim ya. Pak kirim ya. Semuanya. Jadi nanti dia live streaming. Boleh. Berarti bisa dilihat. Passwordnya. Coba Pak kirim ya. Live streaming. Nah, udah streamingnya nih. Nanti berapa? Dia lewati. Bisa. Sekarang baru buka. Nah, ini dia. Halo. Pakai pemantau. Halo, selamat malam. Live streamingnya harus di silent dulu. Silent dulu. Ya, biar ini untuk mantau aja sih. Ya, bersih ya. Gini Bim. Biar satu orang aja kedengaran, yang lain dimatiin. Bisa. Misalnya gini, kalau pembawa acaranya satu, gini gimana? Ketika dia yang berbicara, biar yang lainnya itu. Ini kita punya akses full. Nah itu dia. Unmute aja, di mute yang lainnya bisa. Taruh.
Nah, ketika narasumber berbicara satu, yang lainnya di-mute aja. Nanti biar aku ya. Halo, Pak Geblo tuh ya? Ya. Pak Geblo ya? Iya. Hai. Halo. Gimana kabarnya Bapak? Pak Wayan? Iya. Salam Ibu kenal. Dayu, Bapak salam Ibu. kenal. Iya. Iya. Ibu Dayu Prasti, salam Iya. kenal. Saya Sri Agustini. Mungkin nggak pernah ketemu ya. Oh, Bu Sri yang saya chat ya. Iya. Itu dah. Saya lupa WA. Ayo Bu, gabung gitu. Tadi baru saya aja pertama. Aduh, aku masih. Iya, ini kebetulan operatornya anak saya sendiri. Yang buka kelasnya, yang buat kelasnya. Jadi ya masih komunikasi. Jadi. Aku buka WhatsApp dulu deh. Biar kasih link dulu ini. Ya, kasih link dulu ya. Iya, untuk streamingnya. Ya, streamingnya ya. Biar bisa dilihat semua ya. Pak Wayan Geblo, selamat malam. Bagaimana dia responnya? Malam Pak Wayan, apa kabar? Baik, Bu. Mana lihat link untuk YouTube-nya? Sebentar, masih dibuatin ya? Iya, masih dibuatin sebentar. Nanti untuk link YouTube-nya masih dibuatin. Sekarang penjelasan nanti dari aku juga biar mereka jelas. Iya. Bagaimana? Suara aja berarti. Hah? Suara aja. Ya, aku yang nyampe ke Mama nanti gitu. Atau aku yang nyampe langsung. Langsung sampai Nanti ini. Iya. Ini masih kerja dulu. Gitu dah linknya untuk YouTube-nya dulu kita buat. Mana link YouTube-nya? Nah, atau gini aja. Ini aku bagikan ke room ini. Ke room, Bapak Ibu bisa baca di sini, mohon dibagikan ke teman-teman. Ini. Di room. Ini, di chat ya? Ini. Ya. YouTube. Ini youtube.com watch V sama dengan yang itu tuh ya? Iya. Ini streamingnya. Oke. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak. Bagaimana kabarnya ini? Kabarnya luar biasa. Luar biasa ya. Kalau Harus luar biasa. Sri Agustini, Bu Dayu Prahasti, Nagari ya? Negari, Pak. Ya, pakai E. Pakai E ya. Ketut Witari yang Witari, Bu Wayan Suti. Oh iya, Witari. Lalu Ya, sambil pantau di live streaming ya. Ini Ibu yang 393.105, Ibu. Bu Yuliana Pak, dari Badung. Oh, ini yang dari Badung ya. Bu Yuli. Apa kabar Bu Ibu? Yuli ya. SMP SMP 1 Kuta Selatan. Kuta Selatan. Nah. Iya. Ini direkomendasikan oleh bosnya Pak Nyoman Sulandro. Amin, Pak. Terus ini awareness. Nabi. Awareness Pak siapa ya? Pak Budin ya? Apa? Awareness-nya? Awareness tuh nggak tahu siapa. Dengan Pak siapa ya? Sabudin ya? Bukan. Awareness nih siapa? Oh, dari Awareness dari siapa? Wayan Geblo ya tahu. Kita batasin aja ya nanti. Enggak tahu sih. Kita berarti punya kelas nih ya? Iya. Pak Gading, ini Bimo di sini. Pak Nyoman Sulandro ini. Oke, bilang nanti Bimo yang akan menjelaskan. Selamat malam Pak Nyoman Sulandro. Selamat malam. Ya. Ini ini Ibu Wayan Suti. Belum ada gambarnya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Udah masuk dia. Ini Pak Kadek sudah masuk. Pak Kadek sudah masuk ya.
Adek. Selamat malam, Ayu Pak Yuda. rela dipaksa. Ini Selamat malam Pak Adek. Gading. Pak Gading. Kenapa ini? Kenapa ini? Ini Oke. sebentar ya. Gini. Bentar, operatornya masih sibuk nih. Iya, ini linknya agak invite more chat. Ya. Tergantung sinyal aja udah. Udah ini 12 ini. bagikan aja Mungkin dah. Dari WA-nya Mama ya? Ya, bagian dari WA-nya siapa Mama ya. yang Iya. belum ya. Pertama dari narasumber. Narasumber Belum kalau Kang Asem itu anak Agung Kusuma Wardani. Belum masuk. Lalu Kelungkung itu Ari Yuni. Ari belum masuk juga. Gianyar Habis itu- sudah, Stefanus. Kemudian Kawirata Pak. Bangli. ya Ada Badung, masuk lagi ya? Badung 3 orang. Itu Bu Denpasar 2 orang. Badung itu Bu Suryatini, Bu Ari, Bu Yuli. Bu Ari, Yuli. ya. Ya. Malam Pak Man. Malam. Oke. Kemudian Denpasar sudah, Dayu. Keduanya sudah. Kemudian Tabanan, Pak Stadi belum. Negara Pak Sahabudin ya. Sahabudin belum ya. Belum kelihatan. Dari Ini Pak Sahabudin ya. dari Halo Pak Sahabudin. Pak Sahabudin. Mungkin mic-nya belum di on itu. Ya, oke. Bu Leleng, Pak Wayan Geblo sudah masuk tadi. sini bilang Mama bilang ini. Bapak Oke. Ibu link live streaming bisa dilihat di WA. Nanti buat yang tidak bisa Sebentar. Bapak Ibu, selamat malam. Ini ada sedikit penjelasan dari operatornya ya. Mohon waktunya sebentar. Baik. Selamat sore Pak. Selamat sore Bapak Sore, Ibu. Bimo. Oke. Begini. Untuk live streaming YouTube itu sudah bisa diakses, bisa Bapak Ibu lihat di link ini ya, link apa namanya di WA, sudah bisa dilihat di situ. YouTube ya. Ya, Ya. untuk live streaming di YouTube. Nanti. Sudah. Nah itu nanti buat yang tidak bisa masuk ke kelas kita, ke room kita nanti bisa dipantau melalui live streaming tersebut. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Ya, yang itu dah. Yang itu Pak, terima sudah ditampilin. Ya, ini. Ya sudah lanjutkan. Sudah sekian. Besok kita itu, Bu. Sudah bisa Kalau jalan. sekarang nampaknya nggak sampai 100, karena beberapa aja. Besok baru mungkin yang tidak bisa gabung kita akan arahkan ke ini. Ya. Baik. Pak Ketua mungkin yang serahkan ke Pak Ketua untuk memandu acara persiapannya, Pak. Kadek aja yang memandu. Nanti tiang gini kan. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan termasuk. Oh, gitu. Kadek aja, Pak Kadek. Kalau ada Suranata silakan. Tapi ada Agung Kusuma Wardani sudah. Udah gabung dia. Udah gabung. Kemudian Kelungkung itu Ari Yuni. Ari Wirawan. Kita tunggu, Bapak. Saya tunggu dulu biar enggak ada. Suranata silakan. Tapi ada Agung Kusuma Wardani. Udah. Aku belum. Ini kayak jauh gitu ya. Bantu Mbak Ari. 15 orang. Sri jadi nyusul ya? Jadi share pengalaman juga, Bu. Siapa? Bu
Badung, Bu Suryati sudah masuk. Bu Surya udah muncul. Bu Surya. Surya, Surya. Halo Bu Sri. Halo semuanya. Nggih. Lama tak jumpa sama Bu Surya, MGPK Ya, Bandung. lama tak jumpa. Ya. Halo Pak Man. Kameranya turunan dikit itu. Dan again kena. Ya Pak, baru nih sama Ri. Iya. Halo Pak Gadi. Iya. Selamat malam. Dikit. 15 baru Bimo ya. Iya. Termasuk Pak Ketua tuh kameranya turunin dulu tuh. Yuk bantu deh. Ntar dulu. Bantu Halo. Cek dulu yang belum masuk. Kungkung sudah masuk ya? Ampun, halo. Kungkung sudah. Bang Li. Halo. Bang Li Putu Eka. Ini? Halo Pak. Bang Li. Negara nih Pak. Sudah masuk ya Bang Li ya? Teguh Kusuma sudah muncul. Ibu. Kayaknya udah semua nih ya. Pertama ini bicara utama itu. Kalau begitu Pak Kadek, saya aja mengawali ya. Bapak dulu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadapan Ida Sang Yang Widuwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau kita bisa melaksanakan tugas-tugas walaupun dalam suasana pandemi COVID-19. Pada pertemuan kali ini kita melakukan gladi bersih berkaitan dengan diskusi panel yang akan kita lakukan besok pagi jam 10. Nah, berkaitan dengan teknis pelaksanaan diskusi panel, kami mohon kepada Pak Kadek Suranatto untuk menjelaskannya. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan sebentar setelah penjelasan beliau, kita diskusikan. Silakan Pak Kadek Suranatto menjelaskan. Semua Pak Ketua, Pak Kut. Om Swastiastu, Bapak Ibu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan berbahagia semua. Baik, untuk acara besok secara teknis mungkin kegiatannya seperti sharing biasa karena ini adalah panel diskusi ya. Mungkin nanti bisa record juga sih. Bisa dikoreksi saya apabila ada kesalahan. Jadi ada yang terdaftar sampai saat ini ada 1, 2, 3, nanti kalau misalnya datanya hilang 7, 8, 9, 10. Takutnya datanya hilang. 10 teman-teman kita yang akan sharing pengalaman tentang pelaksanaan layanan bimbingan konseling khususnya di masa pandemi COVID-19. 10 terakhir ini Bu Ninyoman Sri Agustini yang mendaftar. Iya. Mungkin besok ya masing-masing teman-teman yang memberikan atau menyampaikan pengalamannya kita persilakan untuk menyampaikan barang 2 orang atau 3 mungkin, setelah itu diskusi, setelah itu menyampaikan lagi atau sekalian menyampaikan nanti diskusinya sekalian. Itu mohon disepakati bagaimana teknisnya. Karena ada 10 penyampai pengalaman. Nah, setelah itu kita diskusi. Nah, secara teknis platform kita akan gunakan Zoom ya. Ini kebetulan sudah unlimited jadi waktunya, cuman pesertanya masih terbatas hanya 100 orang, tetapi yang tidak bisa kita akomodir di dalam kelas meeting kita sudah sediakan live streaming melalui YouTube
mereka juga bisa diskusi di sana melalui live chat, melalui teks. Yang nanti operator akan membantu kalau ada pertanyaan yang masuk dari teman-teman yang di live streaming melalui teks bisa disampaikan kepada pemateri. Nah, untuk kegiatan ini tentunya kita besok membutuhkan moderator ya. Moderator ya walaupun tidak begitu resmi tapi nampaknya perlu ada moderator untuk bisa memandu teman-teman dengan pengalamannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir, salah satu bersedia untuk menjadi moderator ya. Internet connect. Ada yang menjadi penyaji pengalaman, ada yang menjadi moderator. Halo. Pak Nyoman Sulantara mungkin bersedia moderatori kegiatan kita besok. Selamat malam, Pak Kadek. Besok kan kegiatannya jam 10. Saya kebetulan besok ada kegiatan. Mungkin hanya bisa sebentar tapi tidak bisa ikut. Bisa ikut total karena besok ada kegiatan untuk menyiapkan pos untuk pembelajaran bersama Pak Kadis. Jadi kami bisa ikut sebentar aja besok kemungkinan. Karena itu yang lain aja. Ibu-ibu banyak Pak, ibu-ibu. Ibu-ibu ya betul. Ibu-ibu yang ibu aja cari yang di tempat sinyalnya bagus gitu. Karena jangan sampai moderator nanti sinyalnya putus-putus. Suaranya jelek. Suaranya kayak gini. Di tempat yang sinyalnya bagus. Jadi ibu-ibu yang yakin bahwa tempat sinyalnya bagus. Gitu. Ya. Bu Witari namanya hadir itu. Bu Witari gimana? Besok bisa mengikuti. Apa Pak Surah? Besok bisa. Kalau bisa sekaligus tunjuk sebagai moderator ya. Ya, Witari. Apa? Ada kegiatan di sekolah, Say. Oh gitu, mewakili Gianyar. Soalnya ini. Halo. Halo Pak Kadek. Iya Bapak, terus Pak. Kalau moderator malah kalau saya berpikirnya Pak Kadek sebagai moderator. Oh iya Bapak. Ya, langsung sebagai hostnya. Langsung sebagai hostnya supaya lebih lebih leluasa di situ. Dibantu oleh Pak Wayan Swendra barangkali kalau memang kepayahan nanti gitu. Oh gitu. Ya. Kalau tidak ada mungkin tiang Bapak video. Saya ingin tawarkan dulu ke teman-teman. Sambil besok ada pendampingan jurnal juga Pak Wayan. Oh iya, jangan Pak Wayan Swendra ya. Ya, nanti mungkin Halo Pak Wayan Swendra. Sudah bergabung Bapak Wayan. Sudah bergabung Pak Wayan. Sedang di mobil apa di mana Bapak? Belum bergabung dia. Pak Wayan Swendra. saya minta diganti. Suara udah masuk. Baik, kalau sementara ya nanti saya memandu ya, menemani menyampaikan pengalamannya. Nah, kemudian teknis penyajian. Mungkin Bapak Ibu yang bersedia menjadi penyaji, menyiapkan slide, kami persilakan ya. Ini Nak. Mungkin Pak mau bertanya nih. Ligianya ini mau bertanya. Berat dia. Iya berat. Bapak. Silakan Bapak. Mungkin akan dibatasi lagi Mas. Tanya dari dianya, silakan. Gini Pak, saya mau bertanya untuk besok ini kira-kira nanti durasi waktu untuk setiap narasumber itu berapa jam akan disediakan? Kopinya gimana Pak? Bukan gitu belakang. Jen balik Pak Bimo mohon dibantu untuk mengatori yang tidak sedang berbicara untuk di mute Pak Bimo. Sebentar. Baik Pak Simanus, untuk waktu
Untuk Sebentar, waktu maka dikurangi pengurangannya. Akan dikurangi pesertanya ini yang akan di-off-kan dulu soundnya yang nggak aktif. Cepat dikurangi dulu biar bisa kedengaran yang lain. Apa? Ini yang biar bisa kedengaran itu babimu. Ya. Tadi minta tolong ya kan. Dikurangin apanya? Ya, yang tidak ikut ngomong dimatiin dulu ini. Baik, untuk waktu kita fleksibel saja, tapi nampaknya untuk waktu kita Bimo. Oke. Kita sudah mau semua peserta nih, Pak. Oke. Ya. Baik. Untuk ininya, Pak, ini terkendala terkendala jaringan. Nanti ya. Sudah. Oke, Pak. Untuk mic Anda dimatikan, Bim. Oke. Ya, Pak. Baik, untuk Pak Stefanus, waktu kita fleksibelkan saja kepada para penyaji, tapi nampaknya tidak akan melebihi 45 menit ya. Atau mungkin 30 menit gitu. Kira-kira waktunya nampaknya akan cukup, tidak terlalu lama gitu. Tapi nanti mungkin penyaji juga bisa mengontrol ya mengatur berapa menit waktu yang dibutuhkan. Karena ada 10 pembicara, belum lagi nanti diskusi supaya tidak terlalu lama juga. Nanti tidak terlalu lama karena ini kondisinya live, mungkin agak berat bagi teman-teman untuk mengikuti sampai penuh. Ya mungkin nanti penyajiannya bisa ya maksimal 30 menit sudah banyak itu kira-kira. Begitu kira-kira Pak Stefanus. Halo. Iya Bapak, dulu Pak Tut. Nah, mengenai waktu pembicara, tiap pembicara itu coba dipikirkan dulu. Ini kan ada 10 pembicara ya, 10 ya, bukan? Lebih malah. Denpasar itu ada 2, Badung itu ada 3. Itu berarti 1, 2, 3 lebihnya dari jumlah kabupaten kota. Jumlah kabupaten kota itu kan ada 9. 9 ditambah 3 berarti 12. Oh, ada tambahan, Bapak? Ada. Itu kan Badungnya ada 3 pembicara itu. Lalu kota Denpasarnya itu ada 2. Denpasar 2 betul. Badung ya. 1, Bapak. Oh, ya. Dan ya, betul. Badungnya 3 sudah masuk. Iya, betul. Ya. Itu berarti ada 12 pembicara. Andaikan masing-masing berbicara 10 menit saja, itu berarti ada 120 menit. 2 jam itu. 2 jam. Itu sudah terlalu lama saya pikir untuk sharing semacam ini. Karena itu saya berpikir tiap kabupaten kota, itu berarti kan ada 9 nanti. Umpamanya kalau Badung itu saya harapkan tidak sendiri-sendiri itu, tapi merupakan tim yang saling melengkapi. Jadi kalau satu sudah mengatakan A, maka yang 2-nya tidak mengatakan A lagi, sehingga waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Nah, sekarang tergantung kesiapan teman-teman sebenarnya, berapa jam teman-teman siap untuk diskusi panel. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman siap 2 jam, gitu, 2 jam itu lama apa enggak itu? Kalau 2 jam misalnya, itu berarti untuk penulis berbicara ya antara 1 jam sampai 90 menit lah, paling lama itu.
Kalau bisa ya 1 jam, sehingga teman-teman yang tidak menjadi panelis gitu ada kesempatan untuk bertanya, untuk mungkin juga bercerita gitu, sharing. Gitu. Karena teman-teman yang tidak menjadi pembicara utama, barangkali dia memiliki pengalaman-pengalaman yang bagus dalam pelaksanaan layanan BK ini. Gitu. Oleh karena itu, kalau kita berikan 5 menit saja untuk tiap-tiap pembicara, 5 menit untuk, belum lagi ada distorsi. Distorsi pengalihan dari satu pembicara ke pembicara yang lain, kemudian secara teknis barangkali kadang-kadang belum bisa muncul, lalu presentasinya belum bisa kelihatan, itu akan mendekati sekitar 7 menit orang, katakanlah begitu. Nah, sehingga kalau saja rata-rata 6 menit saja per orang, itu berarti ya sekitar 1 jaman sudah kita habis untuk panelis atau pembicara utama. Jadi perlu terlalu banyak yang perlu disampaikan. Barangkali apa pengalaman dalam melaksanakan layanan BK selama masa COVID-19 di kabupatennya, kalau bisa di kabupaten kotanya, tidak hanya pengalaman di sekolah dari pembicara utama, tetapi kalau tidak sempat merekam apa yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten, ya pengalaman di sekolahnya juga cukup. Pengalaman di sekolahnya juga cukup. Tapi beberapa teman di kabupaten itu juga bisa merekam apa yang dilakukan oleh teman-temannya di kabupaten itu atau kota itu. Sehingga mereka akan menyampaikan apa yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten, bukan apa yang dilakukan oleh pembicara utama. Itu kita bebaskan itu. Jadi tidak harus pelaksanaan BK di kabupaten, tidak harus juga hanya pelaksanaan BK di sekolahnya gitu. Itu kita mohon ya 5-6 menit gitulah orang, sehingga kira-kira itu membutuhkan waktu 1 jaman lah sudah. Udah itu diskusi lagi dengan melibatkan peserta, sehingga panel forum lah mungkin istilahnya lebih cocok. Teman-teman yang tidak menjadi pembicara utama barangkali memiliki pengalaman-pengalaman baik dalam pelaksanaan layanan BK di masa COVID-19. Itu biar mendapat kesempatan untuk menyampaikan. Seumpama ketika kita menawarkan kepada peserta tidak ada yang mau bicara, barangkali teman-teman yang menjadi panelis bisa menyiapkan tambahan materi untuk diceritakan lagi supaya diskusinya tidak vakum. Kalau tidak salah kira saya, nampaknya teman-teman dalam 2 jam dalam melaksanakan diskusi ini sudah kalau disebut bosan ya udah cukup lah saya pikir. Udah cukup. Jadi tidak terlalu lama juga tidak terlalu singkat saya kira. Dengan 2 jam itu. Bagaimana kalau begitu ya, kalau ada masukan-masukan dari teman-teman, saya persilahkan itu mengenai waktu. Ya, cukup, kemudian, Pak. Terus Pak. Silakan itu saja dulu untuk teknis waktunya dari sisi waktu. Kalau ada masukan dari teman-teman ya silakan. Kalau Tiang setuju Pak, ya tidak terlalu lama ya betul, karena ada banyak teman-teman yang akan berbicara, menyampaikan pengalamannya, atau kalau mungkin dipetakan apa yang akan dibicarakan sehingga nanti ada kelompok yang berbicara ini sekalian saja dia waktunya sekian menit gitu. Mungkin nggak dipetakan itu. Pokoknya Bu Gungkus dengan Bu Sri dan Pak Stefanus mungkin berbicara tentang hal yang sama, jadi mereka menyampaikan dalam waktu 10 menit bersama-sama sehingga nanti bisa terpetakan hal-hal yang bisa disampaikan oleh 10 narasumber itu tidak mengulang-ulang gitu. Mungkin kalau begitu, tapi karena
dari kemarin belum kita petakan, ya mungkin yang disampaikan Pak Ketua, Pak Tut tadi adalah yang paling pas nampaknya. Jadi ya masing-masing 5 menit, 6 menit itu sudah cukup kayaknya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu menyampaikan pendapat tentang teknis itu. Pak Stefanus nampaknya ingin berbicara, Pak Bimo, mohon diizinkan. Stefanus, mic-nya belum di-on. Stefanus. Bimo. Ya. Halo. Ya. Pak Stefanus sudah. Oke. Sudah. Oke. Halo. Karena kita nanti menyampaikan tentang pengalaman kita. Berarti kan di sini otomatis apa yang kita lakukan di tempat kita masing-masing, katakanlah seperti misalnya kami di Gianyar misalnya. Jadi otomatis karena sebelumnya kita juga saling koordinasi di antara teman terkait dengan rencana kegiatan ini, jadi satu sama lain saling memberikan masukan gitu Pak. Jadi dalam forum nanti seperti ini kan berarti kita memaparkan apa yang sudah kita lakukan, terlepas nanti mungkin dia sama dengan kabupaten lain tentang apa yang dibuat oleh teman-teman di tempat lain. Artinya ruang ini kan sebagai tempat di mana kita menyampaikan pengalaman apa yang sudah kita lakukan bersama teman-teman di tempat kita masing-masing. Terlepas mungkin dia sama dengan pengalaman di tempat-tempat yang lain. Saya kira demikian ya Pak ya. Halo. Ya. Halo. Bapak Ibu yang saya hormati, awalnya saya berpikir begini, tetapi tolong diberikan masukan. Jadi apa yang dilakukan dalam rangka layanan BK di masa 19. Kalau bisa ya ada hasil-hasilnya sedikit. Kemudian apa hambatan-hambatan yang dialami ketika melakukan layanan BK di masa COVID-19. Lalu mungkin ada juga sisi baiknya, apa positifnya, atau bagaimana mengatasi kendala itu dan gimana hasilnya. Jadi mungkin dipetakan pertama apa yang dilakukan, kalau ada hasilnya sedikit, hasil-hasilnya apa, lalu hambatan dalam pelaksanaannya apa, bagaimana mengatasi hambatan itu. Saya kira kalau 3 atau 4 poin itu yang disampaikan, walaupun nama materinya sama, tetapi kan isinya bisa berbeda. Artinya apa yang dilakukan itu kan bisa macam-macam yang dilakukan. Tapi mungkin saja ada yang sama. Saya pikir tidak masalah itu. Misalnya ya layanan online misalnya. Kalau di Badung itu dari Pak Mansulantre saya dapatkan bahwa Badung itu menyelenggarakan kuesioner yang disampaikan kepada siswa-siswa yang isinya kuesioner itu bermaksud mengetahui apakah murid-murid pernah mendapatkan layanan BK enggak dari guru-gurunya gitu. Itu yang dilakukan gitu. Kalau ada hasilnya sedikit, jadi hasil-hasil dari pelaksanaan itu, lalu kendala yang dialami, bagaimana mengatasi kendala itu, saja saya kira memadai. Kalau saya itu saja yang terpikir. Kalau ada tambahan dari teman-teman tidak masalah. Kalau ada hal-hal yang unik yang perlu disampaikan, silakan. Gitu. Selamat malam, Bapak Ibu. Boleh turun pendapat. Yan Geblo, silakan. Yan. Terima kasih Bapak. Mungkin Pak Yan. Oke. Sesuai dengan struktur atau pola best practice itu kan pengalaman terbaik ya dalam melaksanakan layanan BK. Nah, untuk model best practice BK kita sebenarnya sudah pernah latih di forum PKP ya. Nah, ada beberapa struktur yang mungkin bisa kita sepakati. Yang pertama itu ada pendahuluan, terus yang kedua ada pelaksanaan, terus yang ketiga ada hasil, seperti yang Bapak sampaikan tadi.
hasilnya itu berupa apa, terus masalah yang dihadapi itu apa, dan cara mengatasi juga. Dan yang terakhir adalah simpulan dan rekomendasi. Nah, seperti itu sebenarnya pola best practice BK yang kita dapatkan kemarin di tim 4TKBK, Bapak. Terima kasih. Ya, saya kira bagus itu. Mungkin bagi yang teman-teman yang akan menyampaikan pengalaman besok bisa dicermati atau diikuti yang disampaikan Pak Wayan. Betul, bagus. Sehingga terpola apa yang disampaikan. Kalau ada lagi Bapak Ibu terkait dengan teknis, berarti kita setuju ya bahwa teknisnya begitu ya. Jadi masing-masing menyampaikan best practice-nya sesuai dengan kalau bisa sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wayan ya dan Pak Tut Gading tadi. Poin-poinnya seperti itu sehingga tidak terlalu lama, 5 atau 6 menit masing-masing daerah kalau sama mungkin ya satu daerah itu nanti samaan gitu, Badung gitu umpamanya. Setelah itu kita akan diskusi. Jadi sekalian ya semua menyampaikan dulu nanti diskusinya di akhir. Begitu ya kira-kira Bapak Ibu. Betul ya. Baik kalau betul. Bapak. Ini yang perlu disepakati. Semua menyampaikan dulu ataukah setengah atau gimana itu Pak dikasih masukan. Kalau misalnya sampai 10-12 orang berbicara bosan gitu mungkin audien atau gimana, ini silakanlah Bapak Ibu memberikan masukan itu. Saya ngikut aja. Betul. Atau per wilayah atau bagaimana kira-kira? Termin coba deh. Terima kasih Bapak. Mohon waktu. Silakan. Kalau diskusi panel yang biasa kami lakukan itu sumbernya rasanya paling banyak 4 orang, Pak. Gitu. Sehingga tidak terlalu banyak pembicaraan yang terlewatkan. Mungkin lebih baik 4 orang atau maksimal 5 orang lah. Itu kita bagi 3 sesi untuk diskusi panel. Oke. Jadi ada 3 sesi gitu. Misalnya 4 orang dulu pertama, lalu ada diskusi dengan audien, lalu sesi berikutnya 4 orang lagi diskusi dengan audien, lalu terakhir 4 orang lagi diskusi dengan audien. Mungkin begitu? Halo Pak. Halo. Silakan. Pak Sabudin. Dengan Pak Sabudin. Silakan Pak. Ya. Pak, gini Pak, kemarin kita sudah musyawarah untuk Apkin negara. Saya tanya sama ketua Apkinnya, apa yang perlu kita sajikan itu, apakah sebatas hanya bicara 5 menit itu memang kalau waktunya 5 menit, atau kita menampilkan apa kegiatan yang telah kita lakukan Pak? Semacam kunjungan mendadak atau bagaimana, apa gitu juga ditampilkan di slide Pak. Nah, kalau ditampilkan di slide, otomatis kan waktunya panjang, Pak. Apa hanya cukup berbicara dengan apa kegiatan yang telah kita lakukan di masa pandemi ini gitu loh, Pak? Maksud saya. Saya Pak Kada ya. Terus Pak. Jadi karena diskusi kita ini banyak panelis, ya. Juga mungkin banyak panelis, karena banyak panelisnya kita memang dipaksa atau dibatasi oleh waktu. Karena itu kalau ada slide-slide yang perlu disampaikan, silahkan tetap waktunya jangan terlalu banyak dihabiskan. Ya, nanti coba kita begini, kalau ini memang menjadi kebutuhan teman-teman untuk sharing, barangkali kita tidak hanya melakukannya kali ini saja. Kita bisa lakukan pada kesempatan yang lain, atau teman-teman di kabupaten kota bisa mengembangkan kegiatan semacam ini juga. Sehingga bisa sharing intern kabupaten kota begitu. Ya, kalau misalnya kita biarkan atau kita beri kesempatan
kepada teman-teman untuk menyampaikan materi yang banyak, ini menyebabkan diskusi kita memakan waktu lama dan amat mungkin teman-teman audien itu bosan dia. Nanti banyak yang lab dari forum nanti gitu. Iya, Pak. Ya, itu. Iya. Ya, terima itu kasih. saja dulu Bapaknya. Ya. Pak. Ya, yang singkat saja dulu. Ya. Pak Nyoman Sulantro, silakan. Pak Kade, bisa Silakan, bicara? Pak. Silakan, Pak. Halo? Sudah, Pak. Sudah, silakan lanjut, Pak. Halo? Sudah, Pak. Halo, silakan Pak Nyoman Sulantro, silakan. Sudah kedengaran, Pak. Sudah kedengaran. Bisa masuk ya? Sudah. Iya. Pertama, sistematikanya yang diusulkan Pak Wayan tadi, Pak Wayan Gebloh, itu diringkas. Yang disampaikan kegiatan yang paling bagus, masalahnya apa, solusinya apa. Itu singkat saja. Ya. Kemudian jadikan 2 termin aja, Pak. Jadikan 2 termin. Jadi termin pertama, berapa pembicara, terus diskusi, forumkan. Yang kedua, berapa pembicara, diskusi, forumkan. Itu saja. Ampun, Pak Dek. Ya, sukses semua Pak Nyoman. Yuk. Ya, jadi dulu Pak. Sinyal bagus. Sinyal apa ya? Baik. Nampaknya kita sepakat begitu ya. Jadi kita bagi terminnya. Terminnya bagian 1 dan bagian kedua gitu. Jadi di tengah-tengah itu ada diskusi dan di akhir ada diskusi. Karena di sini ada 12 penyampai atau pemateri lah. Berarti nanti 6-6. Nama mengenai pembagian kita acak saja ya. Atau memang berdasarkan kewilayahan. Diacak saja kira-kira. Diacak saja Pak ya? Ya, diacak. Diacak saja, oke. Baik, kalau memang begitu, kita sudah sepakat tentang teknisnya seperti itu, sehingga nanti besok kita berharap bisa selesai dalam waktu paling lama dengan diskusi itu 1,5 jam lah, 90 menit. Jadi penyampaian materi 60 menit, mungkin diskusi 30 menit. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai mungkin yang sebenarnya perlu dengan Pak Ketua ya, mengenai seremonial apakah ada semacam pembukaan oleh Pak Ketua dan sebagainya. Kita tunggu Pak Ketua ya. Saya kira tidak ada gitu, antar sajalah sedikit. Okay. Antar dari saya gitu udah jalan udah. Mungkin saya butuh waktu 2-3 menit sajalah. Gitu. Baik. Agar untuk ya supaya ada yang mengantarkan lah kegiatan itu. Gitu. Baik, Pak. Sedikit saja. Tidak ada seremonial resmi, Pak ya? Tidak ada seremonial begitu. Baik. Saya mengantarkan saja. Ya. Tapi langsung diatur, tidak ada MC, tapi langsung aja moderator yang gini. Ya. Oke, siap. Moderator lalu mempersilahkan kepada ketua untuk memberikan skapur sirih, dan lanjutlah diskusinya. Saya kira begitu. Oke, berarti hanya dari ketua PD provinsi, Pak ya? Cabang tidak langsung ke acara? Langsung aja ke acara. Dari ketua, pikiran saya begitu biar ringkas. Saya mengantarkan ya barang 2-3 menit begitu. Udah itu langsung udah diskusi. Siap. Okay. Itu lalu ditutup langsung oleh moderator nanti kalau gini tidak perlu ada. Baik Bapak, terima kasih. Mengenai teknis mungkin dari saya. Sebentar dulu Pak Kade. Silakan Pak. Ini hostnya coba Admin Bangli tidak bisa masuk katanya, apa ada yang gini? Admin Bangli. Bimo. Admin Bangli. Tapi di sini di waiting gininya nggak ada Pak. Waiting roomnya nggak ada deh. Apa link yang lama yang kemarin saya share? Oh gitu ya. Coba saya share lagi. Yang baru Pak. Yang Pak share kedua. Silakan lanjut dulu Pak share ini ke Pak. Dari segi teknis mungkin Tiang sudah
bisa tergambar besok acaranya seperti apa. Jadi akan diarahkan oleh Pak Ketua, setelah itu langsung diminta kepada para penyaji untuk sesi pertama menyampaikan, setelah itu kita diskusi, kemudian sesi kedua dan diskusi. Acara penutupan. Itu saja secara teknis. Sudah tergambar untuk yang. Untuk yang lainnya mungkin terutama para penyaji, kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan teknis, apakah perlu menyiapkan slide atau tidak? Kalau menurut saya ya boleh saja. Kalau hanya menyampaikan secara lisan, ya tidak masalah. Kalau ada slide mungkin barang 1, 2, 3 slide ya nanti kami siap membantu mengoperatori. Ada tim dari mahasiswa kami yang membantu Pak Bimo nanti. Bapak Ibu penyaji mungkin atau memang sudah terbiasa untuk menyampaikan materi dengan slide, jadi tidak ada masalah. Terima kasih Pak. Siang Pak. Ya silakan Pak Stefanus. Terima kasih Pak. Mungkin saya melihat bahwa sebenarnya kalau untuk sementara ini, karena ini kan kita baru mengawalinya, baru mengawali apa dengan durasi waktu yang terbatas ya, dengan peserta yang cukup banyak ini, memang saya pikir yang lebih efektif kalau menurut yang kalau bisa ya kita dalam proses ini aja tanpa harus ada pakai slide dulu. Karena logikanya kalau nanti pakai slide lagi pasti ada split waktu yang harus kita siapkan lagi, segala macam yang mungkin lebih panjang nanti menyita waktu lagi. Jadi saya pikir mungkin sementara waktu biar kita baru kita mengawali, mudah-mudahan ke depan setelah dengan pengalaman yang baik ini ada lagi model kegiatan yang serupa mungkin yang lebih sifatnya berkembang lagi sehingga ada penyajian materi dalam bentuk slide dan sebagainya. Saya kira itu aja. Sementara kita tanpa harus pakai slide dulu. Kalau saya pribadi. Terima kasih Pak. Baik Pak Stefanus, tidak masalah. Tanpa slide nggak apa-apa. Dia menyampaikan pengalaman. Secara teknis kalau dari Tiang apanya sudah jelas ya tergambar apa yang bisa kita laksanakan untuk acara kegiatan besok. Mungkin saya kembalikan ke Pak Ketua ya. Mungkin ada arahan informasi yang lain Pak Tut, silakan Pak. Ya. Ini Bang Li baru masuk ini. Bang Li baru bisa masuk nih. Halo Ketua Eka. Halo, Swastiastu Pak. Udah bisa masuk kan? Sudah Pak. Oke. Bagus. Untuk Bang Li, mungkin saya ringkas menyampaikan hasil pertemuan tadi bahwa setiap pembicara itu diberikan waktu antara 5 sampai 6 menit lah menyampaikan materi berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melakukan layanan BK di masa COVID-19, kemudian kendala yang dialami, lalu solusi yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala itu. Jadi waktunya 5 sampai 6 menit. Nah, 5 sampai 6 menit. Ya, itu. Lalu apa cara menyampaikannya? Boleh menggunakan slide gitu, tetapi ingat slide itu tidak lama. Saya pikir adalah buat semacam pointer-pointer apa yang akan disampaikan. Itu umpamanya hal-hal yang dilakukan, pertama konseling online misalnya, kedua menyebarkan kuesioner gitu misalnya, itu dalam bentuk poin-poin, tapi ceritakan lalu apa isi detail dari konseling itu misalnya, isi detail dari kuesioner itu misalnya, kemudian kendala yang dialami apa, lalu solusi yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala itu saja. Jadi slide itu ya pertama Bapak Ibu harus sudah akrab bagaimana presentasi. Materi presentasi itu kan supaya ditayangkan biasanya tidak kelihatan, ya lama tidak kelihatan gitu tayangannya, ini sering menghambat waktunya gitu atau menghabiskan waktu yang banyak. Saya kira itu saja isi dari pertemuan kali ini. Jadi kita membicarakan teknis pelaksanaan. Jadi pertama langsung moderator sebagai MC katakanlah begitu, lalu antar dari ketua admin 2-3 menit, lalu diskusi
ya dalam waktu 1,5 sampai 2 jam gitulah kira-kira. Nah itu selesai dan ditutup oleh moderator saja. Gitu. Nah harapan Kalau saya tanpa adalah slide, boleh, Pak? gimana? Kalau tanpa slide apa kan? Ya boleh asal Bapak Ibu bisa ingat itu yang disampaikan. Nanti ini kan akan direkam, bahkan ada tayangan langsung nih Pak Kadek di YouTube. Betul Bapak, tayangan langsung di YouTube. Ya, langsung itu juga akan direkam. Jadi teman-teman yang tidak bisa ikut, tidak bisa login, itu bisa menonton di YouTube, bahkan bisa ngechat ya Pak Kadek ya. Bisa menyampaikan chat, bertanya dan lain sebagainya. Itu sehingga nanti teman-teman bisa membaca di chat itu pertanyaan dari audien lalu langsung dijawab di sana. Teman-teman yang sama sekali tidak bisa ikut baik nonton maupun login ke Zoom tidak bisa, itu kan bisa melihatnya nanti di YouTube gitu. Di YouTube gitu. Saya kira itu saja dari saya. Saya ya sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam pertemuan ini. Lalu masukan-masukan yang telah diberikannya juga saya ucapkan terima kasih gitu. Kalau ada hal-hal yang menyebabkan Bapak Ibu tidak berkenan, saya minta maaf. Gitu. Dan saya berharap teman-teman kita mendorong lagi teman-teman yang lain untuk mengikuti kegiatan ini, walaupun tidak bisa login, bisa nonton, lalu walaupun tidak bisa nonton, nanti bisa menyaksikannya di YouTube setelah kegiatan berakhir begitu. Itu saja dari saya. Oke, itu saja dari saya Pak Kadek, silakan. Mungkin Terima kasih Pak Ketua. Baik Bapak Ibu, nampaknya rapat persiapan kegiatan panel diskusi APKIN Bali untuk hari ini sudah bisa kita akhiri ya. Untuk link meeting room besok dan juga link untuk live streaming besok akan kami sampaikan. Mungkin 30 menit menjelang acara dimulai. Mohon Bapak Ibu pengurus cabang bisa menyampaikan kepada teman-teman anggota. Linknya akan berubah, bukan link yang saat ini. Linknya akan berubah. Untuk link Zoom dan juga live streamingnya akan berubah. Baik demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai bertemu besok. Semoga sehat-sehat semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Santi. Salam Pak Kading. Oke. Ya, sehat semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Kadek. Linknya kalau bisa disampaikan malam ini ya. Biar teman-teman siap besok. Apa Pak Nyaman? Linknya disampaikan malam ini biar besok siap benar. Linknya Pak Kadek, Pak Kadek ya. Disampaikan malam ini aja ya. Oh iya, mungkin saya minta Pak Kadek dia menyampaikan. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Teman-teman? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Selamat malam. Oke. Terima kasih Pak. Selamat malam semuanya. Oke, Pak Panos. Selamat malam Pak. Sukses nih ke infonya. Oke. Pamit. GBK Badung ini siapa ya? Halo. Badung. Siapa Bu? Ini Bu Yuli. Ini Bu Yuli. Ini Ari. Bu Yuli BK mana Bu? Badung. Ini Bu Yuli kan? Ini Bu Ari Fitria ya? Ini Bu siapa nih? Ari Parnili. Ari Parnili. Oke. Ini ketuanya ada hafal betul nih. Ini pasukan Badung. Anak buahnya Pak Nyoman Sulandra nih. Oke. Ini Bapak, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu besok Bapak semuanya. Oke, sama-sama. Sampai ketemu besok ya. Semangat semuanya. Ayo. Nggih, semangat. Pamit. Ayo. Dah.